Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 21 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, yang juga menjabat sebagai Wakapolda Papua, melakukan kunjungan ke wilayah Operasi Amole 1 2025 pada Minggu 19 Mei 2025. Kabar gembira bagi masyarakat Banda Aceh. Mulai Senin 19 Mei 2025, layanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM dan pengurusan ganti surat tanda nomor kendaraan atau STNK 5 tahunan kini tersedia di Mall Pelayanan Publik atau MPP Banda Aceh. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada tim voli putra dan putri Polri, Jakarta Bayangkara Presisi dan Pop Sivo Polwan atas prestasi gemilang mereka dalam PLN Mobile Pro Liga 2025. Di informasi pertama pemirsa, Polda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk aktivitas geng motor di wilayahnya. Langkah tegas ini diambil sebagai respons terhadap keresahan masyarakat dan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo telah mempelopori penolakan dan pemberantasan geng motor sejak pertengahan Januari lalu. Hal ini ditandai dengan digelarnya deklarasi penolakan serta pemberantasan geng motor di alun-alun Taman Merdeka, Pangkal Pinang, yang melibatkan jajaran Kapolres dan Kapolresta dan berbagai elemen masyarakat. Deklarasi tersebut menjadi langkah awal bagi pihak kepolisian bersama seluruh unsur dan masyarakat di Bangka Belitung untuk secara serius memberantas segala bentuk aktivitas yang terkait dengan geng motor. Tujuan utama dari upaya ini adalah mewujudkan Bangka Belitung yang bebas dari geng motor atau zero geng motor. Sebagai langkah konkret, Kapolda telah menetapkan 12 konsep langkah strategis untuk memberantas geng motor. Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi bahaya geng motor, meminta dukungan dari Forkopimda dan masyarakat, melaksanakan rapat koordinasi internal dan bersama Forkopimda, deklarasi penolakan geng motor, penandatanganan surat keputusan bersama tentang larangan geng motor, sosialisasi keputusan bersama ke sekolah-sekolah, instansi pemerintah dan masyarakat, deklarasi pembubaran geng motor, edukasi bahaya geng motor di sekolah-sekolah, pemasangan spanduk penolakan geng motor, penghapusan tulisan simbol geng motor, penegakan hukum, dan penangkapan terhadap DPO geng motor. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi dari seluruh pihak dalam memberantas geng motor. Irjen Pol Hendro Pandowo menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi geng motor untuk berkembang di Bangka Belitung dan memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan cepat dan tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut. Polda Bangka Belitung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas geng motor dan aksi premanisme demi mewujudkan Bangka Belitung yang aman, damai, dan bermartabat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pada Senin 19 Mei 2025, Polda Lampung menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika untuk menyampaikan hasil operasi Pekat Krakatau 2025. Operasi ini adalah hasil operasi Pekat Krakatau 2025 yang dilaksanakan oleh Polda Lampung dan jajaran Polres selama 14 hari mulai dari 1 hingga 14 Mei 2025. Dalam operasi ini, Polda Lampung berhasil mengungkap 224 kasus dan mengamankan 339 orang. Dari jumlah tersebut, 121 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 278 orang lainnya diberikan pembinaan. Operasi Pekat Krakatau 2025 menyasar berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, termasuk premanisme,
penyakit masyarakat, dan gangguan ketertiban umum. Keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen Polda Lampung dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya. Kegiatan operasi kriminalisasi kota Krakatau 2025 ini dilaksanakan oleh Polda Lampung sejak atau pada tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei. Memang 14 hari, namun demikian kita berkomitmen juga walaupun kegiatan operasinya sudah selesai, kegiatan rutin yang ditingkatkan akan terus kita masifkan bersama-sama dengan seluruh jajaran untuk bisa ditargetkan adalah untuk menciptakan atau menjaga situasi kamtipmas di Provinsi Lampung tetap terjaga. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menegaskan bahwa Polda Lampung akan terus berupaya untuk memberantas premanisme dan menjaga ketertiban umum. Langkah-langkah penegakan hukum yang tegas akan terus dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Polda Lampung menghimbau masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kerjasama antara polisi dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Medan Tembung, Polrestabes Medan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibtu Parulian Sitanggang dan Panit Opsnal Ibda Hendrawan Bakti berhasil mengamankan seorang pria terkait kasus pengancaman dan perusakan di sebuah toko di Kecamatan Percut Setuan. Penangkapan ini dilakukan pada Senin 19 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pria berinisial L berusia 41 tahun yang merupakan warga desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, tertangkap kamera CCTV saat diduga memaksa meminta uang dan melakukan perusakan barang-barang di toko Citra Kado Mart, Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Setuan. Video rekaman CCTV tersebut sempat beredar di media sosial. Saat ini, L telah diamankan oleh petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung dan sedang menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap motif pelaku dan memastikan penegakan hukum yang sesuai. Terima kasih rekan-rekan. Jadi untuk kesekian kalinya kami kembali melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi premanisme khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Kami langsung merespon. Kanit bersama seluruh anggotanya melakukan pencarian terhadap pelaku premanisme yang sempat viral itu. Demikian. Dia memang sengaja ingin mendapatkan sesuatu itu dengan gampang, dengan cara mengintimidasi, dengan maksud tujuan pihak pedagang takut dan kemudian memberikan apa yang diinginkan si pelaku. Demikian. Ini sesungguhnya tidak patut dicontoh. Jadi kami berharap ya kepada warga masyarakat lainnya jangan lagi melakukan hal-hal yang seperti dilakukan pelaku yang ada bersama kita saat ini. Kapolsek Medan Tembung imbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah hukum Polsek Medan Tembung Polrestabes Medan, untuk melaporkan ke polisi dengan mengakses nomor call center 110 jika melihat dan menemukan juga mengalami aksi atau tindakan premanisme. Dari Humas Polsek Medan Tembung Polrestabes Medan melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan perjudian online lintas daerah yang beroperasi melalui situs judi online. Pengungkapan ini bermula dari laporan polisi. Setelah dilakukan penyelidikan intensif, tim Ditreskrimsus bergerak ke BSD Citi Tangerang dan menangkap tersangka pertama berinisial A yang diduga menyewakan rekening bank untuk menampung dana dari aktivitas judi online. Pada hari ini kita akan melaksanakan siaran pers tentang pengungkap kasus tindak pidana perjudian online. Ya, perjudian online. Di sini dasarnya adalah laporan polisi dengan nomor LP A 14
Romawi 2025, SPKT Ditseber Polda Jabar pada tanggal 9 Mei 2025 dengan pelapor anggota Polri, ya, TKP Jawa Barat. Untuk modus operandi, jadi rekan-rekan sekalian, kami telah menangkap 2 terperiksa, ya, saat ada di belakang kita. Ya. Yang pertama dengan inisial JH dan satu lagi berinisial A, ya, JH dan A. Baik, untuk JH ini modus operandinya sebagai pekerja marketing di perjudian online dengan situs Bilo 4D MJ055. Ya, ini master game online-nya, ya, dan satu lagi MJ077 master game online. Tugasnya adalah melakukan promosi, ya, terhadap situs yang dikelola di media sosial dan juga melakukan monitoring perkembangan serta progres dari penyebaran dan kelangsungan aktif tidaknya situs judi online. Nah, di sini dia yang tadi kita foto bersama, ya. Nah, kemudian pelaku A sebagai pengumpul atau pencari, penyewa dan penjual rekening jasa untuk diberikan kepada saudara JH yang digunakan untuk deposito dalam pengelolaan situs judi yang dimarketingi oleh saudara JH. Jadi ini A ini bosnya JH ini, ya. Dan rekening yang ditampung ini semua rekening ada di sini, ya, penampungan judi tadi online. Kemudian barang bukti yang tadi sudah kita sebagian kita tampilkan kepada rekan-rekan dan ada di depan kita. Ini ada 1 unit handphone merek iPhone 16 Pro Max warna silver, ya. Kemudian 1 unit CPU, ini sebelah kanan kita, GeForce RTX, ya. 1 unit monitor TUF Gaming, ya. 1 unit keyboard Steel series ini. Kemudian 1 buah kartu ATM Bank BCA, 1 buah paspor, 1 mobil merek Hyundai Stargazer, ya. Ini kuncinya, ya. Kemudian ada 1 tambahan lagi yang cukup kita membuat kaget, yaitu 1 unit perlengkapan senjata airgun. Nah, ini yang ada di sebelah kita. Kemudian diamankan dari saudara A 1 unit handphone merek Samsung A73 warna hitam, 27 buah buku tabungan dan kartu ATM dari berbagai bank, yaitu Bank BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Ya, sewaan rekening digunakan untuk menerima deposit situs judi. Ya. Apapun banknya di Indonesia bisa menampung untuk rekening ini, ya. Undang-undang dan pasal yang kita kenakan terhadap 2 tersangka ini yaitu pasal 27 ayat 2, juga pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Pasalnya ada 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana ancaman hukumannya yang saat ini tertera dalam undang-undang itu adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 10 tahun. Nekat menjadi kurir narkoba dengan berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Seorang pria diamankan petugas Badan Narkotika Nasional malam tadi. Dari rumah pelaku di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, petugas mendapati barang bukti 25 kg lebih sabu, alat timbang, serta sepucuk senjata jenis airsoft gun. Sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Rumah yang dihuni YS dan istrinya tersebut digeledah polisi karena diduga dijadikan penyimpanan gudang barang haram sabu. Dari dalam rumah dan mobil pelaku YS, petugas berhasil mendapati barang bukti sebanyak 25 kg lebih sabu.
Selain YS, petugas juga berhasil mengamankan rekan pelaku berinisial JN. Penangkapan sekaligus penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang ditangani BNN. Barang haram tersebut diketahui berasal dari jaringan Aceh yang dikirim seorang bandar besar melalui kedua kurir yang berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Dihitung kurang lebih 25 kg. Jaringan ini pasti dari Sumatera karena rekan-rekan sudah tahu, bukan saya sedang mendiskreditkan satu entitas atau etnis, tapi ini sudah lazim datang dari sana, dan ini saya dengan teman-teman kita akan berusaha untuk merubah paradigma saudara-saudara kita ini supaya mereka bisa keluar dari perdagangan narkoba tersebut. Mereka sedang mau mengantar ke satu tempat, tapi karena mereka belum diperintahkan oleh pengendalinya yang ada, kita belum tahu tempatnya di mana, tapi ya kita sedang berburu mereka. Ya. Ini kita sedang telusuri apakah dia mengakui betul ini juga apakah dia seorang purnawirawan atau pecatan, nanti coba kita pelajari betul. Ya mudah-mudahan salah ya, karena saya berharap seluruh aparat hukum kita, aparat negara itu harus punya standar moral yang tinggi. Istri pelaku mengaku sama sekali tidak menyangka jika suaminya yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat itu terlibat dalam peredaran narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan. Dari Humas BNN RI melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.